Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan Vina Feby Channel. Sudah tidak asing lagi dengan saya bukan? Benar, saya Dewa Ayu Putu Gita Vina Permata, Duta Lobster dari Tabanan, Bali. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik di Universitas Udayana, Bali. Ayo, kapan teman-teman main ke Bali? Baik, kita langsung ke materi lobster ya. Salam lobster. Banyak yang harus kita ketahui pada makhluk hidup yang satu ini. Di antaranya adalah, kita perlu tahu berapa lama lobster air tawar bisa bertahan di luar air. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Lobster air tawar memiliki kemampuan bertahan di luar air untuk waktu yang terbatas, biasanya sekitar 24 hingga 48 jam dalam kondisi yang ideal. Kemampuan ini terkait erat dengan sistem pernapasan mereka dan beberapa adaptasi fisiologis yang memungkinkan mereka untuk bertahan dalam kondisi yang tidak berair. Adapun alasan mendasar yang memungkinkan lobster air tawar bisa bertahan di luar air adalah 1. Karena sistem pernapasan lobster air tawar. Lobster air tawar bernapas menggunakan insang, yang merupakan struktur khusus untuk ekstraksi oksigen dari air. Insang ini terletak di bawah karapas, cangkang, pada kedua sisi tubuh lobster dan berfungsi sebagai alat organ tempat pertukaran gas. Di insang memungkinkan terjadinya pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida, antara air dan darah lobster. Air yang kaya oksigen melewati insang, di mana oksigen diambil dan karbon dioksida dibuang. Agar berfungsi secara efektif, insang harus dalam kondisi tetap lembab. Ketika lobster berada di luar air, insang mereka masih dapat melakukan pertukaran gas asalkan insang tersebut basah. Alasan kedua, lobster mempunyai kemampuan adaptasi untuk bertahan di luar air. Selama insang tetap lembab, lobster air tawar dapat menyerap oksigen dari udara. Mereka seringkali berusaha menjaga insang tetap basah dengan menahan air di dalam rongga insang atau berada di lingkungan yang lembab. Lobster juga mempunyai kemampuan untuk menutup insang. Lobster air tawar dapat menutup sebagian besar insangnya untuk mengurangi penguapan air, membantu insang tetap lembab lebih lama. Dan adaptasi selanjutnya adalah kemampuan dalam penyimpanan oksigen. Lobster juga memiliki kemampuan untuk menyimpan oksigen dalam darah dan jaringan tubuh mereka untuk jangka waktu yang terbatas. 3. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kelangsungan hidup di luar air. Lobster bertahan lebih lama di lingkungan yang lembab karena ini membantu insang tetap basah dan berfungsi dengan baik. Suhu lingkungan yang moderat membantu lobster bertahan lebih lama di luar air. Suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat dehidrasi, sementara suhu yang terlalu rendah dapat memperlambat metabolisme mereka. Lingkungan dengan sirkulasi udara yang baik membantu lobster mendapatkan oksigen yang cukup saat berada di luar air. Dengan alasan demikian lobster mempunyai batasan waktu untuk bisa bertahan di luar air. Ketika lobster berada di luar air, insang mereka secara bertahap kehilangan kelembapan karena penguapan. Setelah insang menjadi kering, mereka tidak dapat lagi berfungsi dengan baik untuk pertukaran gas. Setelah waktu tertentu, cadangan oksigen dalam jaringan tubuh lobster akan bisa habis, dan mereka tidak dapat lagi mendapatkan oksigen yang cukup dari udara. Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Lobster air tawar dapat bertahan di luar air untuk sekitar 24 hingga 48 jam karena kemampuan mereka untuk tetap menjaga insang basah dan menyerap oksigen dari udara. Namun, kelangsungan hidup mereka sangat tergantung pada kondisi lingkungan, terutama kelembapan dan suhu. Sistem pernapasan mereka yang bergantung pada insang memerlukan kelembapan untuk berfungsi dengan baik, sehingga menjaga lingkungan yang lembab dan suhu moderat sangat penting untuk memperpanjang waktu bertahan mereka di luar air. Teman-teman, pertanyaan berikutnya adalah apa bedanya dengan insang ikan? Baik, penjelasannya adalah sebagai berikut.
Sebelum membahas perbedaan, sekiranya kita juga perlu membicarakan persamaannya terlebih dahulu. Insang lobster air tawar dan insang ikan memiliki fungsi utama yang sama, yaitu untuk melakukan pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida dengan lingkungan air. Namun, ada beberapa perbedaan mendasar antara keduanya yang berkaitan dengan struktur, adaptasi, dan cara kerjanya. Berikut ini adalah perbedaan utama antara insang lobster air tawar dan insang ikan. 1. Perbedaan pada struktur insang. Lobster air tawar. Lokasi dan perlindangan insang pada lobster terletak pada rongga insang yang dilindungi oleh karapas, cangkang keras. Insang ini berada di sisi tubuh, di bawah karapas, dan di dekat kaki berjalan. Bentuk dan struktur insang pada lobster biasanya berbentuk seperti filamen bercabang atau lamela yang halus dan berlipat-lipat. Struktur ini meningkatkan luas permukaan untuk pertukaran gas. Sementara fungsi ventilasi pada lobster menggunakan gerakan kaki, leopod, dan pembukaan serta penutupan karapas untuk memompa air melalui insangnya. Berbeda dengan ikan. Lokasi dan perlindungan insang pada ikan berada di sisi kepala dan dilindungi oleh operkulum, penutup insang yang keras dan dapat digerakkan. Bentuk dan struktur insang pada ikan terdiri dari rigi-rigi insang, gill arches, yang mendukung filamen insang, gill filaments, dan lamela sekunder. Filamen dan lamela ini sangat halus dan tersusun rapi untuk meningkatkan luas permukaan. Dan kemudian, fungsi ventilasi insang pada ikan menggunakan gerakan mulut dan operkulum untuk memompa air melalui insangnya. Air masuk melalui mulut, melewati filamen insang, dan keluar melalui operkulum. Perbedaan yang kedua adalah terkait adaptasi lingkungan. Lobster air tawar. Insang pada lobster dapat menyerap oksigen dari udara jika insang tetap basah. Ini memungkinkan lobster bertahan di luar air untuk waktu yang lebih lama dibandingkan ikan. Insang pada lobster juga memiliki kemampuan untuk menjaga insangnya lembab dengan cara menahan air di rongga insang dan mengurangi penguapan. Sementara insang pada ikan sangat ketergantungan pada air. Insang ikan sangat bergantung pada air untuk pertukaran gas yang efisien. Ikan umumnya tidak dapat bertahan lama di luar air karena insangnya cepat kering dan tidak bisa menyerap oksigen dari udara. Perbedaan selanjutnya adalah pada kemampuan adaptasi terhadap arus air. Banyak ikan memiliki adaptasi khusus untuk memaksimalkan aliran air melalui insang mereka saat berenang, yang meningkatkan efisiensi pertukaran gas. Perbedaan ketiga adalah tentang mekanisme pertukaran gas. Kebersihan insang pada lobster harus menjaga insangnya tetap bersih dari partikel dan sedimen yang bisa menghambat pertukaran gas. Mereka melakukan ini dengan membersihkan insang menggunakan kaki periopod. Lobster menggunakan gerakan kaki dan karapas untuk memompa air melalui insangnya secara manual, berbeda dengan ikan yang menggunakan mulut dan operkulum. Sementara insang pada ikan adalah insang ikan menggunakan sistem pertukaran kontra arus di mana air dan darah mengalir dalam arah berlawanan melalui filamen insang. Ini sangat meningkatkan efisiensi pertukaran gas. Sistem ventilasi aktif pada ikan secara aktif memompa air melalui mulut dan keluar melalui insang menggunakan gerakan operkulum yang terkoordinasi. Perbedaan yang terakhir adalah pada efisiensi dan kebutuhan oksigen. Efisiensi pada lobster lebih rendah, karena lobster biasanya tidak memiliki sistem kontra arus yang seefisien ikan, pertukaran gas di insang mereka mungkin tidak seefisien pada ikan. Kebutuhan oksigen pada lobster memiliki kebutuhan oksigen yang berbeda dan mungkin lebih rendah dibandingkan banyak spesies ikan karena gaya hidup yang lebih lambat dan metabolisme yang berbeda. Sementara pada ikan-ikan, mempunyai efisiensi tinggi. Sistem kontra arus memungkinkan pertukaran gas yang sangat efisien, memenuhi kebutuhan oksigen tinggi yang dimiliki banyak ikan, terutama yang aktif berenang. Kebutuhan oksigen yang tinggi pada ikan, terutama yang aktif dan cepat berenang. Karena ikan memiliki kebutuhan oksigen yang tinggi oleh karenanya memerlukan sistem pertukaran gas yang sangat efisien.
Dari perbedaan insang tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Perbedaan mendasar antara insang lobster air tawar dan insang ikan terutama terletak pada struktur, adaptasi terhadap lingkungan, dan mekanisme pertukaran gas. Lobster air tawar memiliki adaptasi khusus yang memungkinkan mereka bertahan di luar air untuk waktu tertentu dengan menjaga insang tetap basah, sementara ikan sangat bergantung pada air dan memiliki sistem pertukaran gas yang sangat efisien melalui sistem kontra arus. Adaptasi ini mencerminkan kebutuhan ekologis dan fisiologis yang berbeda antara kedua kelompok hewan ini. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Salam lobster.